Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Baik jamaah masih di Islam itu indah. Dan sekarang ada lagi pertanyaan yang harus aku bacain lagi nih. Dan insya Allah kita membutuhkan solusi dari guru-guru kita yang ada di sini. Langsung aja ini Instagram dari hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz, Ustazah, saya mau cerita dulu. Saya mau cerita. Dulu saya dipermainkan perasaan saya oleh banyak laki-laki. Dulu saya telah dijanjikan oleh 3 orang lelaki. Bahkan sudah sampai lamaran, tapi gagal karena lebih memilih mantan-mantannya. Kemudian saya sudah 4 kali nikah, gagal. Dan kasusnya keempat pernikahan saya gagal karena suami tertangkap basah selingkuh. Bahkan sudah ada yang punya anak. Hati saya seperti udah gak percaya lagi sama laki-laki. Dan kini saya jadi protektif banget ke anak perempuan saya yang sudah mulai dewasa. Sampai dia marah, katanya saya terlalu ngatur pergaulannya. Salah nggak jika saya sebagai orang tua protektif ke anak perempuan, terutama pada teman laki-lakinya, karena saya takut kejadian saya terulang kepada anak saya karena dipermainkan perasaannya oleh lelaki. Baik, untuk ini yang dijawab kayaknya pas kalau Ustazah Oki yang menjawab. Silakan Ustazah Oki. Baik, terima kasih Mas Soni. Pertanyaannya, salahkah apabila ada orang tua yang overprotektif terhadap anaknya karena orang tua pernah mengalami kejadian di masa lalu yang membuat orang tua tersebut trauma? Baik teman-teman sekalian, apa sih ciri-ciri orang tua yang overprotektif? Ciri orang tua yang overprotektif adalah pertama, ingin selalu anaknya berada dalam pengawasannya. Merasa kalau anaknya berada dalam pengawasannya pasti anaknya akan baik-baik saja. Kemudian yang kedua, ciri dari orang tua yang overprotektif adalah nggak mau anaknya gagal, nggak mau anaknya kecewa, nggak mau anaknya sedih. Dan kedua hal tersebut adalah hal yang mustahil terjadi sebetulnya. Kenapa teman-teman sekalian? Pertama, apakah orang tua harus terus bersama dengan anak dan anak akan bisa bahagia terus bersama dengan orang tua? Orang tua nggak bisa selamanya bersama dengan anak teman-teman sekalian. Allah Subhanahu Wa Taala sudah ingatkan kepada kita semua untuk mendidik anak-anak kita untuk tidak menjadi anak-anak yang lemah. Maknanya di sini adalah selain jangan lemah ekonominya, mungkin jangan lemah fisiknya, juga jangan lemah jiwanya. Kalau orang tua overprotective, berlebih-lebihan, segala sesuatu yang berlebih-lebihan tidak ada baiknya. Kalau orang tua overprotective, berlebih-lebihan dalam melindungi sang anak, sehingga anak tidak dibebaskan untuk melakukan kegiatan atau aktivitas apapun, khawatir anak akan bergantung penuh kepada orang tua. Ingat orang tua punya batas waktu. Kalau orang tuanya satu hari nanti kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka anak ini akan menjadi anak yang lemah karena senantiasa bergantung kepada orang tuanya. Ibu yang baik, Masya Allah orang tua yang baik betul mendidik anak-anaknya untuk senantiasa menjaga dengan baik. Tapi ingat tidak bisa overprotective. Kita ingat saja nasihat dari Luqmanul Hakim, surah Luqman ayat ke-17. Bagaimana Luqmanul Hakim betul-betul menjaga anaknya tapi dengan batas-batas yang baik, batas-batas agama. Apa kata Luqmanul Hakim dalam surah Luqman ayat 17? Luqmanul Hakim mengatakan, Ya bunayya aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma'as sabak. Kata Luqman adalah, anakku dirikan sholat. Jadi ajarkan anak kita sholat. Kalau dia sholatnya bagus, sholatnya khusyuk, sholatnya tenang, tumakninah, insya Allah sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Insya Allah secara otomatis, kalau sholatnya sudah kita didik dari kecil, itu sebabnya kenapa agama kita betul-betul mengedepankan sholat. 10 tahun nggak sholat, pukul. Begitu kata Rasulullah SAW. Kalau kita sudah didik anak kita sholatnya bagus, maka insya Allah kehidupannya akan baik, akhlaknya akan baik. Kalau terjadi apa-apa, minta pertolongan Allahnya dengan sabar dan dengan sholat. Kecewa, nangis dengan sholat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian apa kata Luqmanul Hakim pada anaknya? Ajak orang lain pada kebaikan, cegah orang lain kepada kemungkaran, wasbir 'ala ma'as sabak, dan ajarkan anakmu sabar terhadap apapun yang menimpanya. Maksudnya adalah silakan kita menjaga anak kita dengan sebaik-baiknya, tapi ingat bahwa justru ketika anak gagal, anak kecewa, anak sakit, justru di situ dia sedang belajar tentang proses kehidupan. Ada namanya adversity quotient, kecerdasan ketika seseorang bisa tangguh terhadap sesuatu yang menyakiti dirinya. Dan ujian Allah ada baik, ada buruk, dan kita siap tangguh untuk itu. Jadi ajarkan anak-anak kita kuat dengan melindungi, tapi tidak terlalu berlebih-lebihan over sehingga anak itu bergantung penuh hanya kepada kita. Ajarkan anak kita bergantung kepada Allah dan ajar anak kita untuk senantiasa jaga sholatnya supaya Allah jaga kehidupannya insya Allah. Masya Allah, jazakillah khair Ustazah. Baik jamaah, sekarang kita akan mendengarkan kesimpulan tema kita hari ini. Untuk itu Ustadz Maulana, saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kesimpulan kita dasar tuman, tukang main perasaan, menjadilah orang baik, bukan menjadi orang yang buruk yang menyakiti perasaan orang. Karena bersikap sesuai ucapan dan perbuatan sehingga tidak menjadi orang yang mempermainkan perasaan orang. Sesuaikan ucapan dan perbuatan kita sehingga orang tidak ada yang kecewa, tidak ada yang tersakiti, tidak ada yang terlukai. Maka menjadikan diri kita sama posisi kita kepada orang lain. Posisi orang
samakan dengan posisi kita. Kalau kita tidak suka dipermainkan, jangan memainkan orang. Terima kasih Ustadz Maulana. Baik jamaah, yuk sekarang kita sama-sama berdoa dan akan dipimpin oleh guru kita Habib Muhammad Syahab. Silakan Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad salatan taghfiru biha dhunubana wa dhunuba abaina wa ummahatina. Ya alima sirrina wa ala niyatina wa ala alihi wa sahbihi wasallam radiyallahu ta'ala ashabi Sayyidina Rasulillahi ajma'in. Amin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Allahumma afrigh alaina sabran. Doa yang tadi dibacakan artinya Allahumma afrigh alaina sabran. Ya Allah, penuhi diri kami dengan kesabaran. Wa thabbit aqdamana, tetapkan teguhkan pendirian kami. Ya Allah, unsurna alal qaumil kafirin, dan jauhkan kami dari orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, keburukan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari yang mulia ini, di pagi yang mulia ini kami berkumpul tidak lain dan tidak bukan kita saling menasihati karena Allah Subhanahu wa taala, saling mengingatkan karena Allah Subhanahu wa taala, dan dengan sebab ini ya Allah jadikan sebab Kau lembutkan hati kami, Kau lembutkan hati kami, Amin, ya Allah. Kau panjangkan umur kami, Kau sehatkan badan kami. Amin, amin ya rabbal alamin. Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih guru-guruku, terima kasih jamaah sudah menyaksikan Islam itu indah. Sehat selalu, bahagia selalu. Sampai ketemu lagi besok ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Oh, insya Allah.